Shalom saudara, Natal merupakan sebuah perayaan yang sangat dinantikan oleh banyak orang Kristen. Di banyak tempat, Natal biasanya dirayakan bersama-sama dengan sukacita dan dalam persekutuan yang hangat bersama keluarga, kerabat, dan sahabat. Kebiasaan merayakan Natal dalam kebersamaan dengan keluarga tidak terlepas dari tradisi orang-orang Yahudi untuk berkumpul dan makan bersama dengan keluarga dalam merayakan hari-hari besar. Injil Lukas menceritakan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Bersamaan dengan peristiwa sensus yang diadakan oleh Kekaisaran Romawi, pada waktu itu semua keluarga dalam jajahan Kekaisaran Romawi harus berkumpul di kota leluhur mereka. Yusuf dan Maria yang berasal dari keturunan Daud harus pergi ke kota Daud yang bernama Betlehem. Meskipun pertemuan ini didorong oleh kewajiban dari pemerintahan Romawi, hal ini menjadi tonggak sejarah dalam merayakan Natal, di mana keluarga-keluarga berkumpul dari berbagai daerah dan perantauan. Kelahiran Yesus Kristus sendiri dirayakan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan status sosial. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok gembala. Mereka ini mewakili orang Yahudi. Mereka orang yang sederhana dalam hal ekonomi maupun kepandaian. Kelompok yang kedua itu adalah orang Majus dari timur. Mereka ini mewakili orang yang bukan Yahudi. Mereka orang pandai dan orang kaya. Nah, dua kelompok ini datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembahnya. Dari hal-hal tersebut, kita dapat melihat bahwa Natal berbicara mengenai persekutuan, persatuan, dan juga penyatuan keluarga. Perayaan Natal sendiri mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Di antaranya, yang pertama keluarga. Dalam kitab Kejadian, tergambarkan dengan jelas bahwa keluarga adalah sebuah lembaga yang secara khusus diciptakan langsung oleh Tuhan. Penciptaan Adam dan Hawa sebagai keluarga adalah bukti penciptaan lembaga keluarga oleh Tuhan secara khusus dan spesial. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan perlu diusahakan dan diberikan prioritas dalam keluarga. Yang ketiga, memberi dan saling berbagi. Natal mengingatkan kita akan kerelaan dalam memberi tanpa mengharapkan balasan, seperti yang diajarkan oleh Allah sendiri. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya manusia yang percaya kepadanya dapat memperoleh hidup yang kekal. Tercatat di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian juga kehidupan orang Kristen, mencerminkan apa yang sudah diteladankan oleh Allah sendiri untuk memiliki kerelaan dalam memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang keempat, kerelaan untuk saling memaafkan dan komitmen bersama untuk memulihkan hubungan. Dalam sebuah hubungan, pastilah terjadi kata-kata yang menyakitkan, tingkah laku yang merugikan, prinsip yang berbeda, bahkan keadaan pun dapat membuat hubungan menjadi dingin. Untuk mengatasi itu semua, berbagai pihak harus memiliki kerelaan untuk saling memaafkan, bahkan menerima kelebihan dan kekurangan dari setiap anggota keluarga. Persekutuan yang hangat tidak dapat terjadi tanpa adanya komitmen untuk saling memaafkan, saling menerima, bahkan kerinduan untuk terjadinya pemulihan hubungan bagi setiap hubungan yang rusak. Roma 12 ayat 18 menuliskan, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang." Efesus 4 ayat 32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Yang kelima, melayani bersama. Yosua 24 ayat 15b menuliskan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Di masa ini, di saat setiap orang tenggelam dalam kesibukannya masing-masing, perayaan Natal mengingatkan kita akan pentingnya untuk memulihkan dan memelihara sebuah hubungan. Allah yang maha besar dan maha agung saja rela untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal demi memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah rusak. Demikian juga harapan Allah bagi kita semua. Setelah hubungan vertikal dengan Allah dipulihkan, hubungan horizontal kita pun dengan sesama, dengan keluarga, kerabat,
dan sahabat pun dipulihkan. Tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tugas besar ini hanya bisa kita lakukan kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus mau bersatu dengan rendah hati. Dengan kasih dan cinta seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan, kita mampu bekerja bersama untuk mewujudkannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Merry Christmas everyone and Happy Holiday. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allah, ya Allah, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
dan pujian kepadamu Bapa. Karena hanya Engkau-lah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terus sembah Tuhan kita. Dan hati kami Tuhan, hati kami bersuka Bapa, hanya karena-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, inilah yang kurindukan, dengan suara yang lembut. Inilah yang kurindukan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka Bapa. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Terima kasih. Ayo kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala Terima raja. kasih Tuhan. Yesus sang anak Allah. Oh ya Rabana Syaka, ya Rabana Syekere, ya Rabana. Oh Jesus. Lawat setiap kami sore malam hari ini Tuhan, berbicaralah atas setiap kami sore malam hari ini. Kau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, ini kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau buka roh dan pikiran kami selebar-lebarnya. Untuk Engkau berbicara atas setiap kami, untuk Engkau lawat setiap hati kami, pribadi kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Sore malam hari ini, beracaralah bagi setiap kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang manis dan lembut itu berbicara atas setiap kami dan mengurapi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama boleh kita katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali udah kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Praise the Lord. Teman-teman masih ada di sini dulu ya pemusik ya. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam bulan Desember ini dengan satu tema, yaitu menjadi murid. Masih dalam seri menjadi murid Jesus Son of God. Boleh ditayangkan PPT saya?
Saya sembari tes dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Apakah working? It's not? Oh, just wait it. Just try on again. Karena kita pakai nope. It's not working. Tadi udah working. It's okay. Tidak work ya. Oke, saya coba jalan ke sini sebentar. Kalau ini nggak berhasil, berarti sudah tidak apa-apa. Oh, ternyata sinyalnya ke sini. Oke. Oke, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam tema Jesus Son of God, seri menjadi murid. Kita mau nyatakan atau mau kenal lebih dalam lagi siapa Tuhan Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Karena Bapak Ibu Saudara, saya percaya pengenalan kita akan Tuhan itu terus harus bertumbuh, katakan amin. Pengenalan kita akan Tuhan itu terus harus berproses, gak bisa langsung instan. Sama seperti halnya kita, kalau Bapak Ibu Saudara punya anak-anak gitu kan, atau saya waktu itu masih kecil gitu kan, beranjak dewasa, kita ada proses bertumbuh, proses pengenalan. Kita belajar mengenal angka, mengenal huruf, setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah, demikian dengan kekristenan kita, kerohanian kita harus terus bertumbuh, mengenal dan terus mendeklarasikan dan mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena kadang-kadang kita melupakan identitas kita bahwa kita punya Tuhan Yesus, sang anak Allah itu, dan kita adalah anak-anaknya. Percaya kita anak-anaknya Bapak Ibu Saudara? Yang percaya boleh katakan amin? Boleh kasih tahu sebelah kanan kirinya, kamu adalah anak-anak Allah. Kalau kita tahu pribadi ini, kalau kita tahu identitas ini, semakin hari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin hari kita akan mengenal kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. And for the beginning, I just wanna sing the song. Kita boleh nyanyi bersama-sama. This is the song yang ditulis Bapak Ibu Saudara, menceritakan tentang Engkaulah firman yang hidup itu. Pada awalnya, masih ingat Yohanes 1 Bapak Ibu Saudara pernah baca? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu turun menjadi manusia. And sampai terus dibawa dari lagu ini menyatakan bahwa a beautiful name, a wonderful name, a powerful name is the name of Jesus. Let's sing this song. You were the Word, had a beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ. Dengan iman katakan, what a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Coba sekali lagi dari awal. Katakan, you didn't want heaven without us. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven. Yang datang ke dunia ini menyelamatkan setiap kita. My sin was great, your love was greater. What could separate? Ayatakan, what a wonderful name
The name of Jesus Christ, my King. what a powerful. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita yang ajaib, yang sungguh indah. Thank you guys. Doa Aga and Sister Angel di situ ya. Yang lain boleh turun. Thank you. So, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu ada 3 proses untuk bangkit dan menjadi terang. Kalau Bapak Ibu ikutin dari awal, 3 proses untuk bangkit jadi teranglah. Sesuai dengan tema kita yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu ikutin dari awal Maret 2024. Gereja ini mengambil 3 proses ini. Yang pertama, untuk menjadi bangkit dan menjadi terang, yang pertama perlu konsisten, boleh katakan konsisten. Kita bahas ini dalam beberapa bulan di Maret sampai kurang lebih Mei. Bapak Saudara bisa nanti rewind lagi ya di dalam YouTube. Kita harus konsisten. Mengikut Tuhan harus konsisten Bapak Ibu Saudara. Dari tim pastoral, Ibu Gembala, kita tim pastoral, kita pengen mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat GB Pondok Gede, ayo konsisten. Ikut Tuhan konsisten. Baca Alkitab konsisten. Doa konsisten. Yang mau boleh katakan amin. Konsisten. Ngelakuin firman Tuhan konsisten. Oke, mungkin ada trouble, ada hadangan, ada masalah, ada himpitan, ada apapun. Tapi coba try to consistent following God. Percaya firman. Yang kedua, acting because the signal. Boleh dibantu saja oleh motif di dia belakang. Yang kedua berbicara tentang berjaga-jaga. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini berbicara tentang kita harus mempersiapkan hidup kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kita bahas ini dalam bulan berikutnya, 3 bulan atau 4 bulan berikutnya. Dan akhirnya kita sampailah di proses yang terakhir. Boleh diklik? Yaitu menjadi murid. Teman-teman di media di belakang boleh bantu ya. Karena sinyalnya tidak sampai ke sana. Dan di bulan Desember ini kita masuklah di dalam seri yang terakhir dalam menjadi murid. Kita deklarasikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita coba mengingat lagi bahwa kita punya Tuhan Yesus. Sejauh mana iman pengharapan kita Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, berbicara tentang menjadi murid next. Menjadi murid itu artinya kita sedang belajar mengenal segala sesuatu. Seperti yang tadi saya di awal sudah bilang. Kita harus belajar, bertumbuh. Kalau tadi kita sudah tahu 3 proses tadi untuk bangkit jadi terang. Nah, yang perlu kita ketahui berikutnya, yang perlu kita kenal berikutnya adalah 4 pilar dari GBI Pondok Gede Plaza. Boleh next. Moga-moga ini terus teringat dalam Bapak Ibu Saudara, dalam pikiran Bapak Ibu Saudara bahwa ini harus kita lakukan. Kita harus menjadi, yang pertama adalah menjadi prajurit, klik. Yang kedua kita harus mempunyai kesatuan hati. Yang ketiga kita harus bertumbuh. Yang terakhir kita harus melayan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ayo kita menjadi prajurit Tuhan bersama-sama. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau jemaat Pondok Gede Plaza sekitar 400 sampai 500 orang semuanya menjadi prajurit Tuhan. You can imagine kita bisa memenangkan banyak jiwa. You can imagine kita diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Kita menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. You can imagine bahwa kita ini prajurit yang siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan.
wow, it will be impactful. Akan sangat berdampak sekali. Dan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang mau katakan amin. Karena kita pengen dong Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Yang mau boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Harus. Ayo tanamkan lagi dalam hati kita. Bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup aja. No. Bukan hanya sekedar karena kita Kristen, kita Sabtu atau Minggu. Kalau Sabtu ibadah Yud maksudnya. Minggu, ibadah Minggu atau Jumat, ibadah Kul atau setengah-tengah Minggu dan lain-lain sebagainya. Kita cuma ikut ibadah doang tapi kita gak ngalamin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, come on, ayo alamin Tuhan. Prajurit, kesatuan hati. Bayangin kalau kita semua 400 sampai 500 orang di tempat ini bersatu hati, kita bisa menjangkau berapa orang Bapak Ibu Saudara? Kita bisa menjangkau lebih banyak. Kayaknya Pondok Gede Plaza gak bakal muat nih GBI Pondok Gede Plaza segini. Ini aja masih ada yang kosong-kosong. Bayangin kalau kita semua bangkit menjadi prajurit, mempunyai kesatuan hati. Kita bertumbuh bersama-sama. Dan kita melayani Tuhan. Melayani bukan hanya sekedar berbicara tentang mimbar atau yang di bawah atau di sekolah minggu, pockets. Tapi melayani juga berbicara tentang dimanapun kita berada di marketplace. Di kantor Bapak Ibu Saudara, di kuliah teman-teman, sekolah teman-teman. Di tempat usaha Bapak Ibu Saudara. Atau di keluarga. Setelah kita tahu tentang 4 pilar atau 4 action kita sebut ya. Kalau Bapak Saudara lihat di sebelah kiri sana, pojok kiri atas itu adalah lambang istilahnya logo kita, 4 action. Yang kita waktu itu mulai canangkan itu waktu itu pada saat kita bersama-sama pergi merayakan ulang tahun gereja kita di Kebun Raya Bogor. Kalau Bapak Saudara masih ingat. Yang kaos putih ada tulisan 4 action ke atas. Kita canangkan bersama-sama sejak itu. Yuk kita masuk bersama-sama. Nah, dan memasuki nanti tahun 2025, Pak Niko memberikan visi di bulan Desember ini, di Natal kita. Yaitu adalah pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Untuk apa sih? Nah baru next slide bro. Baru ini, untuk apa? Untuk masuk tahun penuaian. Wow. Kalau berbicara tentang penuaian ini, gak tahu kenapa kayak Pak Niko kok bicara jadi excited gitu ya. Wow, ini excited banget. Kita harus excited kalau kita hari-hari ini mau Tuhan Yesus segera datang. Kita harus excited akan hal ini, penuaian. Artinya kita sedang dipanggil oleh Tuhan menjadi murid, katakan menjadi murid. Kita dipanggil Tuhan untuk bersaksi, katakan bersaksi. Kita dipanggil Tuhan untuk bersama-sama untuk mendatangkan kerajaan Allah seperti murid-muridnya waktu itu di Kisah Para Rasul. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan gak sih Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara tiba-tiba bisa menjadi berkat bagi sekitar Bapak Ibu Saudara. Orang-orang pada datang sama Bapak Ibu Saudara yang punya toko, tiba-tiba toko Bapak Ibu Saudara itu bisa laku keras dibandingin toko-toko yang lain. Intinya, kuncinya kita melekat sama Tuhan. Walaupun memang mungkin banyak trouble, banyak himpitan, masalah. Tapi itulah yang membentuk kita. Untuk menjadi murid tadi. Belajar. Karena kalau gak ada masalah, bisa gak kita belajar Bapak Ibu Saudara? Kayaknya enggak ya. Dengan ada masalah kita bisa tahu, oh ternyata begini toh solusinya. Oh ternyata begini toh caranya. Biar kita bisa menang, naik level, naik level, naik level. Untuk tadi, goalnya menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Wah, bicara tentang penuaian, aku akan masuk ini sebentar lagi. Kita akan bicara tentang penuaian beberapa hal. Dan ini adalah pesan yang waktu itu MDPJ Desember saya ambil ini. Tapi dari tim teologianya, bukan Pastor Niko yang bagikan, tapi dari tim teologianya. Karena saya lihat ini sangat penting. Next slide. Ada 2 ayat yang ingin saya bahas Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika 5. Gak usah ditampilkan, gak apa-apa brother. 1 Tesalonika 5
ayat 2 sampai 4. Bapak Saudara yang punya HP bisa buka Alkitabnya, atau yang punya Alkitab fisik bisa buka Alkitabnya. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 4. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4 berkata, tetapi kamu saudara-saudara, tetapi kita semua Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup di dalam kegelapan. Katakan amin. Sehingga saat hari itu tiba, kedatangan Tuhan itu tiba, mendatangi kita seperti pencuri, kita tahu bahwa oh iya, this is the day. Dapat ya Bapak Saudara ya? Kita nggak kayak orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Kita nggak tahu kapan kedatangan Tuhan. Dapat ya Bapak Saudara ya? Kita bakal tahu nanti. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Dan satu ayat lagi, next, klik. Itu bicara tentang penuaian. Matius 24 ayat 14 berbicara seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh, katakan seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya atau hari Tuhan. Jadi next, ada related antara kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, boleh diperbesar, bersama dengan penyelesaian amanat agung. Jadi that's why, kenapa sih hari-hari ini dari kemarin everyone, Gembala Pembina Pak Niko mendapatkan hal yang selaras dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kenapa enggak sih hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, gak hanya kita sendirian loh Bapak Ibu Saudara, gak hanya kita sendirian, tapi seluruh dunia ini sedang mengalami yang namanya tahun penuaian. Katakan amin. Beneran Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menyaksikannya sendiri Bapak Saudara, saya bisa mendengarkannya sendiri. Saat saya datang ke conference demi conference, saat saya bertemu, berdoa bersama-sama dengan teman-teman yang ada di misi dan semua lembaga misi dan semua hal sebagaimananya. Gak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. I hearing about this is the harvest. Penuaian sedang terjadi. Jangan sampai kita ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Ketinggalannya maksudnya apa? Kita nggak kenal Tuhan. Kita yang udah kenal Tuhan, tapi akhirnya kita malah nggak kenal Tuhan. Ngerti ya? Kita ketinggalan. Padahal ini waktunya adalah kita kenal Tuhan semakin sungguh-sungguh lagi, menjadi murid menuai. Katakan amin. Bapak Saudara, come on, yuk. Sama-sama yuk masuk 2025 ini. Pikirkan perkara yang di atas, masuk dalam tahun penuaian. Next slide. Keberhasilan pemberitaan Injil ke seluruh dunia akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti yang tadi sudah dibacakan. Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya itu tiba. Next. Dikatakan di sini pemberitaan Injil di seluruh dunia menjadi salah satu tanda kuat yang mendahului apa? Kedatangan Kristus kembali. Dan atas hal tersebut dikatakan apa itu? Kita harus berjaga-jaga. Next, Franz L. Arrington mengatakan bahwa Matius 24 ayat 14 sebagai peristiwa yang mendahului kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai kemenangan Injil. Dan tidak pernah terjadi sebelumnya bahwa Injil akan sedemikian rupa diproklamasikan. Wow. Kita sedang memasuki masa-masa itu Bapak Saudara. Bahkan kita sudah, bisa dibilang sejak COVID menghampiri kita semua. Apa yang terjadi? Ibadah online semua. Ini sudah salah satu tandanya. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dengan mendengar dengan telinga saya sendiri bahwa Injil itu sudah sampai. Wow. Ayo saudara yuk ambil bagian. Karena kita nih sudah jadi murid, kita sudah lama di gereja. Jangan sampai kita, dalam tanda kutip ya, mohon maaf Bapak Saudara. Jangan sampai kita menjadi buah yang busuk. Ngerti ya? Maksudnya apa? Kita buahnya ini gak bisa dimakan oleh orang lain.
Kita terlalu lama disimpan. Kita di marketplace, kita di keluarga, kita di sekolah, kita di kampus. Kita different sama hari Minggu. Ini buat pelajaran saya juga Bapak Saudara. It's not easy. Percayalah sama saya, ini gak gampang. Tapi Bapak Saudara, yang namanya mengikut Tuhan harus belajar. Menjadi murid. Oleh karena itu pada hari-hari ini seperti yang saya bilang, gereja itu sudah mempunyai satu visi yang sama. Bicara tentang apa? Next, 2033. Tahun 2033 adalah peringatan ke 2000 tahun dari kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta dan ulang tahun gereja yang ke-2000. Tahun 2033 juga memperingati perintah Yesus Kristus untuk kita menyelesaikan amanat agung. Wow, betapa baik dan mulianya kita bersama-sama nih Bapak Saudara, mentuntaskan amanat agung ini. Menjadikan hal itu sebagai hadiah yang manis kepada Tuhan. Apalagi Bapak Saudara kita ada di dalam seasonnya, kalau gembala pembina kita katakan Pentakosta ketiga. Untuk apa ya? Salah satunya untuk penuaian. Next, visi 2033 bukanlah untuk menebak kapan Tuhan Yesus akan datang kembali, tetapi 2033 menjadi satu visi target untuk penyelesaian amanat agung. Di Indonesia sudah banyak yang sudah mulai bersatu bersama-sama. Kemarin kita untuk penyelesaian amanat agung ini. Bapak Ibu Saudara, mau gak kita ambil bagian? Mau ya? Kasih tahu dong sebelah kanan kirinya. Ayo ambil bagian dalam amanat agung. Ya, jadi saksi. Di marketplace, di sekolah, dimanapun kita berada. Jadi saksi. Next, visi 2033 itu pengertiannya bukanlah pada tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang, tetapi pada tahun 2033 mungkin Tuhan Yesus bisa saja datang kembali. Karena sesuai dengan ayat yang tadi sudah disebutkan, Matius 24 ayat 14 dan related dengan 1 Tesalonika tadi. Salah satunya kuncinya adalah penyelesaian amanat agung itu. Apa yang harus kita lakukan oleh karena itu? Next. Di sini dikatakan, berjaga-jagalah, siap sedialah. Kasih tahu kanan kirinya, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, siap sedialah. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Artinya mode pilar kita yang pertama nih Bapak Ibu Saudara, prajurit. Itu harus kita mode on. Dapat ya Bapak Saudara ya? Harus di on. Artinya namanya prajurit ya harus berjaga-jaga, harus siap sedia. Apalagi Bapak Saudara kalau hari-hari ini Bapak Saudara tahu di luar sana banyak yang hal terjadi gitu kan. Banyak hal terjadi. Saya kalau diceritain di luar sana gitu kalau misalnya yang terjadi perang itu. Mereka harus gak bisa namanya enak-enak ibadah, gak bisa namanya enak-enak tidur, gak bisa namanya enak-enak makan. Gak bisa. Dengar alarm. Mereka harus segera sembunyi. Apa masuk ke bunker ya namanya. Ya bunker. Kita mungkin masih enak nih Bapak Saudara. Makanya kita harus dari sekarang. Ayo. Atur diri kita, prajurit itu tadi. Mode on. Berjaga-jaga, siap sedia. Next. Dalam pengertian seorang prajurit, kata berjaga-jaga atau siap sedia bukan kata yang pasif tetapi kata yang aktif. Demikian juga dengan kita sebagai prajurit Tuhan yang gagah perkasa, perintah berjaga-jaga atau siap sedialah adalah perintah di mana keadaan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan diisi dengan meninggalkan kehidupan yang aktif, melainkan kita harus selalu siaga, waspada dan menggunakan waktu sebaik mungkin.
So itu yang pertama. Saya mau bagikan tentang Bapak Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Dan ada namanya tugas kita menyelesaikan amanat agung. Yang kedua, itu berbicara tentang gereja harus mengenal siapa Yesus. Jadi gak hanya tadi orang yang di luar, tapi ternyata gereja kita itu harus mengenal siapa Yesus. That's why kenapa sih tema bulan ini Jesus Son of God. Dan gak kebetulan kita masuk di bulan Natal. Ada satu lagu lama banget. Temennya lagu tadi yang sudah dinyanyikan Bapak Ibu Saudara, seorang anak telah lahir. Tapi ini ditulis oleh Pak Niko. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawahnya. Katakan namanya, namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Wow. Jadi Bapak Saudara, ternyata tadi yang dibacakan, dinyanyikan oleh kita di awal ibadah dan sekarang ini, itu terambil dari ayatnya itu di Yesaya 9 ayat 5. Yang menyatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Dan sebagaimana lanjutannya, Bapak Saudara bisa baca. Saya mau menekankan gini, ternyata Tuhan Yesus sudah dinubuatkan beratus-ratus tahun yang lalu sebelum Dia datang ke dunia ini. Dalam kitab Yesaya. Jadi kalau kita kemarin anak-anak muda sedang ngikutin namanya Jesus Lover Series. Mereka belajar tentang namanya metanaratif. Artinya dalam mengikut Tuhan itu ternyata kita sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Memang kita harus bertumbuh di dalam Tuhan untuk sampai goalnya apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tinggal kita mau atau enggak belajar mengikuti itu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan seterusnya. Pasti pada hafal masih. Karena itu ayat hafalan biasanya kalau di sekolah minggu. Dan kita harus mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Who is Jesus? Maka boleh diperbesar. Saat kita mengenal siapa Yesus, slide-nya diperbesar, maka gereja akan dapat menjadi saksi. Displaying who he is. Declare who he is. Kalau kita nggak mengenal Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak belajar, Bapak Ibu Saudara, saya percaya belajar firman Tuhan nggak cukup di hari Minggu aja. Baca firman Tuhan tuh nggak cukup di hari Minggu aja. Tapi harus di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu yang mau katakan amin. Karena kita harus kenal. Harus. Kalau nggak kenal kita nggak bisa jadi saksi, kita nggak bisa display, kita nggak bisa declaring siapa Tuhan. Oleh karena itu next slide. Mendeklarasikan atau memberitakan Yesus Kristus adalah aspek utama dari iman Kristen. Dengan cara menceritakan siapa pribadi Yesus Kristus, yaitu kasihnya, anugerahnya, dan perbuatan-perbuatannya. Apa sih yang diberitakan oleh ayat tersebut, 2 Timotius 2 dan 1 Yohanes 1 ayat 3. Yang diberitakan itu adalah Yesus. Kita harus declaring who is. Siapa Tuhan, kita harus declare, nyatakan.
nyatakan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Nanti display. Nah, next. Siapa yang memberi kemampuannya? Roh Kudus. Roh Kudus memberi kuasa kepada orang-orang percaya untuk mendeklarasikan, memberitakan Yesus Kristus. Menceritakan dengan berani dan penuh kuasa kepada dunia siapa pribadi Yesus Kristus. Kasihnya, anugerahnya, dan perbuatan-perbuatannya bagi manusia. Yuk Bapak Saudara, kita harus kenal siapa Yesus. Untuk kita bisa declare siapa dia. Memberitakan siapa dia. Dan setelah itu kita mesti display. Menampilkan Kristus berarti mewujudkan sifatnya dan karakternya. Saya coba kasih ilustrasi seperti ini Bapak Saudara. Pernah lihat display pameran HP atau display toko HP seperti itu di Pondok Gede situ. Atau baju pernah ya? Atau showroom mobil. Atau lain sebagainya. Itu benda-benda tersebut itu menampilkan apa yang diciptakan oleh penciptanya. Setuju? Yang buat siapa? Ya itu dia benda itu bisa ada berfungsi. Itu sesuai dengan yang dibuat oleh penciptanya. Nah kita manusia, who is created us? Allah Bapa, Jesus Christ. Makanya that's why kita harus tahu, mengenal siapa pencipta kita lebih lagi. Ayat firman Tuhan udah banyak banget Bapak Saudara pasti udah banyak dengar. Kalau Tuhan sudah punya maksud dan tujuan dalam setiap kehidupan kita. That's why kita harus tanya sama Tuhan. Apa sih tujuan saya ada di dunia ini? Tapi yang paling umum, tujuan kita di dunia ini adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Untuk bisa menampilkan Kristus. Slide-nya boleh dikasih lagi. Menampilkan Kristus adalah sebuah perjalanan yang terus menerus. Tadi saya bilang proses. Dan siapa lagi yang memampukannya adalah Roh Kudus. Nah apa yang sih mesti kita tampilkan next? Display Christ bukan hanya menampilkan sifat dan karakter, tapi juga menampilkan hidup yang dapat mempengaruhi dunia, menjadi garam dunia dan terang dunia. Oleh karena itu tadi saya bilang kan, sesuai dengan ayat yang paling bawah di dalam PPT itu, kita harus berbuah. Buahnya jangan sampai busuk. Kalau busuk gak bisa dinikmati oleh orang lain. Kenapa buahnya bisa busuk? Karena kelamaan. Gak diambil sama orang, gak digunakan, gak dimakan dalam tanda kutip ya. Digunakan itu dalam tanda kutip, gak dimakan sama orang. Jadi orang gak bisa tahu bahwa buahnya itu enak. Kita harus berbuah. Yang mau boleh katakan amin Bapak Saudara. So, I will close. Saat kita sudah mengenal Yesus, next slide, dan mengalami kuasa kasih-Nya, maka jangan biarkan kita sendiri saja yang mengalaminya. Tapi bagikanlah itu kepada orang di sekitar kita. Slide terakhir boleh ditampilkan. Ini harus kita alami bersama-sama. Saya undang pemusik Well Singers ke depan. Mari kita teduhkan hati kita bersama-sama, Bapak Saudara. Mari kita responi firman Tuhan ini. Untuk menjadi muridnya Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan. Kita harus belajar mengenal Dia. Agar kita bisa mendeclare, mendisplay siapa Tuhan yang kita sembah. Yang kita kagumi, yang kita ikuti. I just wanna sing this song. Kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu lagu ini, karena ini dalam bahasa Inggris, Bapak Saudara bisa ngikutin dulu. Tapi let's sing together with well singers. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is a peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark
speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Over fear and all anxiety. Over fear and all anxiety. To every soul. To every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine into the shadows. Burn like a fire. Your name is fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Ayo dengan iman Bapak Ibu Saudara nyata. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Jesus for my family. I speak the holy name. Boleh bagi berdiri bersama-sama Bapak Saudara nyatakan ini ya. I just want to speak. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the mountains.
Jesus in the darkness over every end. Ayo doakan keluargamu Bapak Ibu Saudara. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Sekali lagi kata. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. I just want to speak, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart. Over every heart and every mind. I know there is a peace. I know there is a peace within your presence. I speak Jesus. Yes Lord. Kuasamu sedang mengalir malam hari ini. Ayo imani Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan sedang mengalir saat ini. Oh Jesus, Jesus. Pemulihan sedang terjadi saat ini. Terobosan sedang terjadi saat ini. Yes Lord, yes Lord, yes Jesus, Jesus. Kami imani sore malam hari ini Tuhan atas setiap kehidupan kami. Keluarga kami, sahabat kami, rekan-rekan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau declare and display who are you. Jadikan kami murid-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi. Hari-hari ini Tuhan, ajari kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Ayo katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kemenangan Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih buat terobosan demi terobosan. buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur Amin, amin, amin. Mari dengan penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah terus mengikuti setiap kita dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Dan biarlah kasih Tuhan itu terus melingkupi setiap kita sehingga kita semakin intim dengan Tuhan dan semakin mengenal dengan Tuhan. Semakin mengenal siapa Yesus untuk kita dapat menjadi saksinya, menjadi muridnya dimanapun kita berada. Dan dengan kuasa Roh Kudus kita akan terus melangkah untuk menjadi saksinya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah terima berkat Tuhan,
Tuhan ini, damai sejahtera daripada Tuhan ini, dan anugerah Tuhan ini yang kekal sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di alam rumah. Sama-sama boleh kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati untuk ibadah sore hari ini.